Magai, jangan sampai matu pura kisi pedi-pedirang hati dapat mati. Pernah kibaku bombe, pernah kibaku tidak baik. Maka terakhir kali kita meminta maaf di situ. Mudah-mudahan dan pengipung Allah Ta'ala terakhir kita untuk meminta maaf. Bagusnya la ilaha illallah ketika menghadapi sakarat. Dan rahat desana. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa matinya la ilaha illallah matama di surga. Jadi menurut sebagian mengatakan baiknya la ilaha illallah ketika menghadapi sakarat. Tapi ketika ngantar astagfirullah li walahu. Ya Allah ampuni dosaku dengan dosa orang yang saya antar. Bapak Ibu. Bu. Nah mesti kita akan lewati ini. Mesti kita akan lewati, kita akan suatu saat akan disalati. Suatu saat akan dimandikan. Suatu saat akan dikafani. Jago-jagonya manusia. Tapi ketika sudah menghadapi namanya kematian, tidak ada yang jago. Jadi apa yang mau kita sombongkan sebagai manusia? Betul? Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya narwe rekada kami nama kesin nama kanja ripau ye wenie atas lele ripam masene atau matuatta almarhumah Haja Siti Hawang binti Haji Abbas yang telah meninggalkan kita beberapa hari yang lalu di usia kurang lebih 78 tahun. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan insyaallah ibunda tercinta almarhumah mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan matinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Itu menandakan bahwa irpung Allah Ta'ala napitas siki akwa sengenna lauri pada idik maneng makedai de gaga makuasa rilenna yelino sangadinna akwa sengenna pung Allah Ta'ala de gaga ulle nanya elo rilenna yelino sangadinna elo ullene pung Allah Ta'ala marisengen resese tak makedai iro amatingenge adalah merupakan elok na pung Allah Ta'ala tani elok na ini rupa tahu. Nah sababin ngiri utanay kita sedi-sedi magkadailoni gamati. Jawabat ta pasti de pakilomati na saba ilo ta. Betul? Atau meloni? Depa. Tapi mati bukan persoalan pertanyaan. Mati bukan persoalan jawaban. Mati bukan persoalan siap atau tidak siap. Tapi mati itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jago-jago na rupa tahu, tapi ketika menghadapi yang namanya kematian dia gagal jago. Sogi na rupa tahu, tapi ketika menghadapi yang namanya kematian dia gagal sugi. Dia gagal na pasanga di pung Allah Ta'ala. Melo ya toteyay. Warani arigadet na warani makunrayo ruani. Nanarapi watun na musti siruntuk pung Allah Ta'ala. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Jadi mesti sadar kilogi itu mati. Pangkatuha tau dena sadar lui mati. Napapada mi asso namunni, napapada mi tika nabusi, napapada mi utus sempajang tani utus sempajang. Ia panas sempajang asso na mi juma. Cices si minggu terlambat matama magatil lesu sekalinya lesu nala sandalan na tawe na paniga sandalan nala sandalan ustaz mamala sandalan ustaz mabaraka gare nang ka baraka unik mat sengsara. Jadi mesti disadari makadangka kita relebo na ilino lumanak ki mati. Taumatan jabatan na mati, degaga jabatan na mati, tau sugi mati, tau kasiasi mati, orwani mati, makunrai mati, ustase munribi. Nigal macera. Tapi intinya na sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rekomelo kina sa salama
hanya dua golongan pada cengi. Aga ya roh. Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu Tony mato soni kima sempajang pulang balik ke tanah suci Senin Kamis kita pasal sunat. Nike majaki mak bali bola ndak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin solat, rajin tahajud, tapi liway ka bombena. Dito ko mo ni mapagro. Awa ni ka magkada. Onron na ko mo ni. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafabil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancaji ramatingi mancaji guru malopri watak kaleta sehingga disadari. Jadi itu kematian merupakan pelajaran yang sangat luar biasa. Ya ramating mancaji guru malopo ridi toma pikiri mancaji wa guru malopo idi toma tepe supaya disadari bahwa apa yang dirasakan oleh almarhum, apa yang dirasakan oleh almarhumah, suatu saat pasti kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh almarhum almarhumah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, maukah kalian ingin mengetahui siapa orang yang pintar? Bertanya Rasulullah, wahai sahabatku, loko kau pauang siapa orang yang paling pintar di dunia? Maka disabai orang yang mengetahui tentang perhitungan perbintangan, orang yang mampu mengetahui ilmu perhitungan, ilmu fisika. Maka Nabi tak, bukan itu orang yang paling pintar. Kemudian Rasul berkata, niga pale to cana Rasulullah rilebot lino. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pintar di dunia ini adalah orang yang selalu mengingat tentang kematian. Jadi Bu, angerangi makadaloki itu mati. Betul? Pak, iya, angerangi makadaloki itu mati. Apa yang akan menentukan Ustaz? Dua jalannya. Apakah matinya mati dalam keadaan husnul khatimah atau matinya mati dalam keadaan su'ul khatimah? Maka di Mundri Purata Mas Sempajang, di Mundri Purata habis sholat kita berdoa kepada Allah, milau kiri Allah Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan Engkau matikan saya ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Apa itu mati dalam keadaan husnul khatimah? Mati na capur na sabat deceng. Mati dalam keadaan solat, husnul khatimah. Mati sementara dalam keadaan sujud, husnul khatimah. Mati sementara dalam keadaan selesai sedekah, husnul khatimah. Mati sementara dalam keadaan mengaji, husnul khatimah. Mati sementara dalam keadaan azan, husnul khatimah. Mati sementara dalam keadaan ceramah, husnul khatimah. Yang mana decenge, nana capur na mati dalam keadaan baik, maka dikategorikan orang mati dalam keadaan khusyul khatimah. Maka minta sama Allah, apalah kira-kira Allah Ta'ala, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau matikan saya ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Aga tandanya Ustaz dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ketika di akhir kehidupannya dia mampu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Nigi na semate na capuri na sabak kalimat la ilaha illallah. Maka dia gaga onronna sangadin na surga pamasena pungalla ta'ala kuritu. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Tapangkam metebe gampana tu ustaz lo kita ma di surga. Pasal ni paling beta-beta lo pakai mati napa dibaca la ilaha illallah. Oh, tidak semudah itu besti. Betul? Jangan gampangkan, karena apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Makanya Rasul ajarkan hari kudirapi tomateta menghadapi sakarat, jangan tinggalkan aja kisah lai magai
Karena di situ puncanya setan ingin mengelabui orang mati. Supaya orang mati ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Magai dipatap biling-pilingi poler setannya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakarat jangan tinggalkan. Ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. O puang kuale pabarakana bacaan surah Yasinku. Nerekomelo kitabu cabu nyawane tomato aku kicabu puang tapi aja kisesai. Jikalau tidak ya Allah sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Ya surah Yasin. Tapang salah paham maka de berarti surah Yasin Ustaz surah untuk mati. De napa koro? Apa iya di napa ki baca surah Yasin engkau pato mati. Baru ki Yasinan engkau pato mati. Idem timi Yasin mati. Padahal tidak. Iya surah Yasin banyak manfaatnya. Mega kegunaannya. Betul? Baca surah Yasin. Itu. Jadi banyak manfaatnya. Kita punya masalah baca surah Yasin. O puang gana masalah ku lagi puang banyaknya masalah kau dapi ni bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah. Baca surah Yasin. Karena namanya manusia degagan rupa atau degagan masalah na. Betul? Masuk kepala desa degagan masalah na. Awen doe. Liwe kan urusu. Tanya mi KTP. Betul tidak? Tapi menurut survei yang paling banyak masalahnya ibu-ibu. Menurut survei. Roh. Masalah yang pertama risana depa nendre bu malipuno sih. Roh, masalah yang kedua cicilan depa na lunas. Masalah yang ketiga anak-anak melo iboting. Dia tu na jadi masalah. Yang jadi masalah bapak nelo to. Bacangi surah Yasin. Nang kabapa ka bini-bini. Umpama. Contoh ya roh. Yeah. Jadi punya masalah baca surah Yasin. Ya Allah kurangi sepunya masalah. Anda nanya nakal coba setiap malam Jumat amalkan itu karena surah Yasin banyak manfaatnya. Ayah gidiniakan yang penting keberkahannya. Roh, adalah saat ada penyakit seakan-akan belum disebutkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pengobat. Isinya Al-Quran termasuk surah Yasin. Jadi itu surah Yasin banyak manfaatnya. Punya masalah baca surah Yasin. Nanya nakal baca surah Yasin. Engkau lasata baca surah Yasin. Engkau masalahta baca surah Yasin. Engkau inreta wajai. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Baca surah Yasin aja guru ko beri. Betul? Alhamdulillah. Selawat dulu. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bah. Semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Coba ibu-ibu sama koki, bapak-bapak. Ondro minta kado. Coba bapak-bapak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah al yasin habi amin lobe. Insyaallah. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan yang baca salawat panjang umurnya. Dimurahkan rezekinya. Diangkat derajatnya. Dijadikan anaknya penghafal Quran. Masya Allah. Jadi pertama bacakan surah Yasin. Dimudahkan ketika menghadapi sakaratil maut. Bacakan surah Yasin. Setelah itu bisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu dimandikan, setelah sudah dimandikan dikafani, setelah sudah dikafani disolati, setelah sudah disalati diantar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan jangan sembarang mengantar ke kuburan. Pak biasa kau itu mengantar otomatis, banyak sekali di depan, baru tidak ada di belakang. Si malaikat siapa diantar? Jadi tidak sembarang mengantar di kubur, tidak sembarang mengantar ke kuburan. Orang ngantar ke kuburan di belakang kita tinggal di Bundri Ki Monro.
Kemudian dia di mundri aja nama cerita salah. Apang kato biasa kita mengantar atau mati sembarang na cerita di mundri. Cilla, beda, recong, skincare, minicare. Usahakan orang ngantar ke kuburan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir yang terbaik? Ada mengatakan bahwa kalimat terbaik la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi menurut kajian sebagian saya dapatkan bagusnya kalimat yang kita antar perbanyak istighfar sambil mengatakan astaghfirullah li walahu, astaghfirullah li walahu. Ya Allah, ampuni dosaku dengan dosa orang yang saya antar. Magai jangan sampai matu pura kisi pedi-pedirang hati dapat mati. Pernah kibaku bombe, pernah kibaku tidak baik. Maka terakhir kali kita meminta maaf di situ. Mudah-mudahan dan pengipung Allah Ta'ala terakhir kita untuk meminta maaf. Bagusnya la ilaha illallah ketika menghadapi sakarat. Dan rahat desana. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa matinya la ilaha illallah matama di surga. Jadi menurut sebagian mengatakan baiknya la ilaha illallah ketika menghadapi sakarat. Tapi ketika ngantar astaghfirullah li walahu. Ya Allah, ampuni dosaku dengan dosa orang yang saya antar. Bapak Ibu, Obu. Nah mesti kita akan lewati ini. Mesti kita akan lewati, kita akan suatu saat akan disalati, suatu saat akan dimandikan, suatu saat akan dikafani. Jago-jagonya manusia, tapi ketika sudah menghadapi namanya kematian tidak ada yang jago. Jadi apa yang mau kita sombongkan sebagai manusia? Betul? Jadi tidak ada narampe pun Allah Ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu. Lihat beluakum hanyalah ujian bagimu. Narengi pun Allah Ta'ala sogikeng adalah ujian. Narengi pun Allah Ta'ala jabatan adalah ujian. Namanya ujian adalah titipan. Namanya titipan adalah sementara. Namanya sementara tak ada yang abadi. Suatu saat pasti kita akan tinggalkan. Waramparang dua mi. Narekotana idi salai alena salai. Jabatannya dua mi. Narekotana idi salai alena salai. Jadi aja narengi pun Allah Ta'ala biasa-biasa maki. Nggak usah terlalu gimana gitu. Betul? Kato tahu napi sogi-sogi cede boom matojo nilon na. Nya mapai putara. Biasa saja. Apalagi ako pakai ni ulawang na mode na maperla makafito. Sebagian dito na maneng. Dito tobone dito kan pokor de gaga. Dito gaga. Amin. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Jadi biasa saja Allah katakan bahwa ini merupakan titipan. Namanya titipan adalah sementara, semua pasti kita akan tinggalkan. Bahkan rampe laugi anak. Allah ku sifatnya peje. Ambil ku sifatnya itu garam. Allah sifatnya jocet laya. Aro bahasa Bulukumba ya. Ya orang Bulukumba. Allah sifatnya ru peje. Kenapa itu garam mana? Itu garam masempu nama roa. Memiliki 10 sebu di pasar sentral bone. Sigoppu nih. Apalagi udah jadi ponto. Liwai kana. Papa baru jadi baru peje koro. Coba lihat itu garam mana. Biar bagaimana pun enaknya masakannya sayur. Tapi narekode gaga pejena tidak terasa tuh masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondor dan coto. Tapi narekode gaga pejena tidak terasa tuh masakan. Artinya nah itu garam sederhana. Itu garam masempo. Tapi tena na jari pun tena garamnya. Dena jadi narekode gaga pejena. Anakku sifatnya peje. Sederhana mapau, sederhana mabicara, sederhana berkendaraan. Tapi narekodeko gaga di sapakku. Engkau tahu selede gaga di sapai. Tege de ngaji, tege pak desa, tege pak camat. Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau tahu selengkai boom mapakiring-kiring. Aja sisa namang kacilaka. Nawendo. Asal engkau mapandanay. Subhanallah. Makoniro atau ngangi. Nah mesti kita akan diantar ke kuburan. Kata Nabi SAW ketika kita diantar ke kuburan. Ketika nareko diantar kalau di kubur roe telutum mantar kita senabita. Ketika kita diantar ke kuburan 3 yang akan ngantar. Pertama kata Nabi keluarga. Yang kedua kata Rasulullah warampara narekungka. Yang ketiga amala nekalisu 2 monrosek di pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarganya. Pulang anaknya, pulang cucunya, pulang punakannya. Almarhumah umurnya 78 tahun. Berapa anaknya ditinggalkan?
Delapan. Masih hidup sampai sekarang, Dek. Masuk, ya anaknya. Cucunya. Cucu. Oh, Denis Reking. Ya, pokoknya mega. Cicitnya juga seperti itu. Ada mi cicitnya juga? Pasti, ya sudah ada. Artinya sudah puluhan mi cucu dan cicit. Weh, subhanallah. Bahagia apa orang tua? Bahagia Indo, bahagia bapak ketika dia tinggalkan anak. Anak tegairo, anak yang paham dengan agama. Tegairo, anak macai mengaji. Tegairo, anak yang istiqomah jaga solat 5 waktunya. Arrohibanar. Jadi aja lalu disalai anak. Nari kuliah pernah macam mengaji. Bendingnya. Arro, pilihan naron guruta. Jangan lalu tinggalkan anak seandainya belum dia tahu solat. Nah kami mendirapi na balik. Karena kenapa akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Demi Allah kata Nabi. Ya Ramato disebut Allah Ta'ala nanti di akhirat kemudian. Ada orang tua diperisa haji nama berur. Diperisa sedekah na liwagana. Diperisa berajamana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga ada orang manggil di belakang. Berkata nih orang malaikat, tahan dulu tuh bapak kami utanayangi. Balik itu bapak ternyata anaknya manggil di belakang. Berkatalah pun anak orang tuaku ini kuakui dia rajin ke masjid. Bagus sholatnya. Tapi malaikat ketika di dunia alena masih tapi saya tidak pernah diajar untuk ke masjid. Alena masih sempatnya malaikat tapi saya tidak pernah disuruh untuk sholat. Macam mengaji 30 juz tapi saya tidak pernah disuruh untuk mengaji. Karena tidak pernah kena ajar tentang sholat. Tidak pernah kena ajar tentang agama. Tidak pernah kena ajar tentang tauhid. Maka selalu pada hadapan Allah malaikat. Saya keberatan orang tuaku surga. Saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut. Orang tua juga ditarik masuk dalam neraka. Magai tidak nak didik anaknya dengan baik. Hikmah yang kedua yang saya sampaikan. Pak guru anak tak mengaji. Oh bu. Pak. Mengaji lo anak tak kasih. Yan dulu roh. InsyaAllah. Macam mana mengaji anak tak? Wih subhanallah modal itu. Ya kote aki pusing. Patama bani kote KTPI. Yang petiak kamajakku. Kata mata dia mengerti. Ya roh. Subhanallah. Minta maaf. Tiada pengang raja. Ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Tidak larang jadi pejabat, tidak. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Tidak larang jadi anggota dewan, tidak. Kadang penganga. Cuman bagusnya berbangga juga dan bersyukur juga. Kalau ada anaknya pintar baca Al-Quran. Karena modal mi juga itu. Yang mengaji kayaknya cucunya Ustaz ya. Opuk punakan. Jadi tante yang meninggal ini Ustaz. Masya Allah. Subhanallah. Lulusan luar negeri. Aro. Macoy. Kanjak pakai cara mengaji. Maunya tadi Ustaz kasih panjang-panjang nih. Masih mau seding dengar gitu suara ta. Supaya pendek ceramahku. Maka maunya palampi-lampi. Bahkan kasih tahu ini sekarang kenapa tidak ada sambutan ini. Sambutan dulu supaya cinampan sama ceramah. Kalau sekali suku bulu kumbah. Nah di betul aku famous suwe. Minta maaf. Saya banyak bercanda itu kalau ceramah. Tapi memang serius saya suka kopi. Subhanallah. Tantenya Ustadz ya. Subhanallah. Ustadz alumni di mana? Mesir, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Sudah pimpinan, Masya Allah. Sudah pasti banyak santrinya di Makassar Ustaz ya. Subhanallah. Bangganya sedih kalau ada anak keturunannya seperti itu. Kenapa? Bangga orang tua Pak. Kenapa ketika nanti disiksa orang tua dalam kubur? Ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa jawab. Man nabiyuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia bacakan surah Al-Fatihah. Makutani malaikat mungkar nakir. Siapa tuh mengaji di dunia? Nabi bilang nakir anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi dia mungkar kalau begitu hentikan penyiksaan. Barakkan anaknya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kau dihafal Al-Quran 30 juz? Subhanallah. Hebat naruh sedih perasangi. Betul?
Bahagia orang tua ketika melihat anaknya jadi imam. Bahagia orang tua ketika melihat anaknya jadi penceramah. Ada orang tua dihargai, dicium tangannya, tapi terhina karena perlakuan anaknya. Betul? Tapi katoto matua sederhana kehidupannya, tanya to pejabat, tanya to pemerintah, tanya to sugi, tapi terangkat derajatnya karena perlakuan anaknya. Magai pahang iri agamai. Jadi bu, ya kung kamu pa anak tak nama lolo mo pa. Ya, kumatuan ni aja na pa bahaya. Kasih masukan saja ke pondok pesantren dulu. Aroh, betul? Pesantren mana? Ke pesantrenku. Sekaligus na promosi. Aroh, subhanallah. Yan na baraka na sekolah agama. Subhanallah. Mabaraka bu na kung kana tapaham agama. Insyaallah. Senakal-nakalnya anak kalau paham di agama pasti akan ada remnya, nanti akan kembali. Ya, minta maaf. Biasa tongkat tuan nengkat matuan napil na patama na ko pesantren ko mabetay. Ustad alan aku mabetawen do cauna alani. Iku lagi cau apalagi ya. Ya, roh. Subhanallah. Tapi itu na waktu ko masih di pesantren, kasih liwas selesai. Padahal itu material kasih dito pa. Biasa kiriman terlambat kiriman. Tapi ero kanjana disengkang narikungkan otomate, anak pesantren ini dipanggil, pergi ki mengaji di situ. Wah, letuki kuro sebelum mengaji mandre ki olo. Pokoknya digeso memen. Alam memen. Pura ki mengaji, pura ni mandre mengaji nih, mengaji 30 juz. 10 ki 5 tahu dibagi duit tak 2 tak juz. 1 jam selesai. Selesai lagi mengaji kasih teng lolo bepa dipacapu sih. Apa teruntuh. Bayangkan itu, Pak. Habis lagi teng sama kue, permisi pulang. Permisi pulang ada lagi orang tua menunggu di pintu. Kenapa dikasihkan amplop? Siaga lesena 20 rupiah. Endo nyama penyawai. Bisa sudah makan, bisa belanja besok. Subhanallah. Tapi yang kemetun harus silokubo kasih sakit di atas sakit. Dia nega kiriman nama taja 10 sona dia pikir kiriman na. Biasa orang kali ngamatajo minta doa sama Allah sambil berkata, "Oh puang, kenapa belum datang kiriman?" Nah sudah manrasa maki di sini. Tapi kusabaraka kasih puang. Mudah-mudahan ada hikmah di baliknya itu insya Allah. Dan mudah-mudahan puang kasih to mati baja. Iya, kan rasa ki. Tanya to ya siloko mi. Tapi uang kalingi mundri makadato ka aming ya Allah. Subhanallah. Tapi alhamdulillah barakan amanan na ya roh. Allah berikan rahmat yang magafira dari Allah. Nah lumulumui yang urusannya dengan agama, Allah akan berikan keberkahan. Boleh dia jadi pejabat tapi paham dulu agamanya. Boleh dia jadi anggota dewan tapi paham dulu agamanya. Boleh jadi petentara tapi paham dulu agamanya. Ustadz, anakku mau jadi polisi, sekarang sudah aja lurus gratis jadi polisi. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Ada sekarang. Jadi ini manitea, pemerintah sekarang Surabaya terbuka. Jadi jangan selalu salahkan pemerintah. Gara-gara manakah gara-gara yan? Nggak usah misota. Betul? Dulu gara-gara Jokowi. Manakah Jokowi? Ini gak masalah. Ini masalah sebenarnya. Betul? Ini yang masalah karena selalu tidak di luar daripada nalar pemikirannya, ketidakmampuannya mendeteksi, maka dia tidak mampu. Ketika dia tidak mampu, dia tidak pernah dicerna dengan nalar dan akal, maka timbullah sotta. Sotta inilah yang merusak Indonesia. Sedikit-sedikit diviralkan, sedikit-sedikit dipermasalahkan. Namo tanya masalah na rusuto. Itu masalah buat kita. Betul? Itu yang terjadi. Selalu mengkritik baru tidak tahu solusi. Sotta. Begitu itu manusia. Dan itulah manusia yang ada di Indonesia, Pak. Mohon maaf ini. Diluruskan. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Koreksi dirimu dulu. Baru koreksi orang lain. Betul? Jangan kau selalu tuduh orang lain. Baru tidak pernah kau tuduh apa yang disalahkan. Tabayun dulu. Koreksi dulu. Tabayun dulu. Reaksi dulu. Dicek dulu. Supaya mana letak kebenarannya.
Hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama kan ngantar anak tak. Yang kedua kata Nabi kita akan tinggalkan warang parang disalai. Bolata disalai. Ulawata disalai. Uang tak yang ada di bank kita akan tinggalkan. Pekoga pada carana. Sebelum kita tinggal kata Nabi. Itu hanya harta 3 ji. Ya rohana orang parang kuih ditelumi. Pertama kata Rasulullah, hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah, hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga, ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Kedua, pakaian robek tidak ada gunanya. 1 yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekaki, namun tak cede, yang penting kah daripada dek gaga. Betul? Engkau tahu napo dende kikira galam pangujang batang. Dia sisi nelo cipe. Agak hatu. Sedekah kiwai, nairo orang parang melam dah sedekah kata Nabi. Itu yang akan temani nanti dalam kubur. Itu yang akan menjadi cahaya nanti dalam kubur. Itu yang akan memperhatikan kita nanti dalam kubur. Ketika sempit kuburan, berkahnya sedekah akan memperluas kuburan itu. Ketika panas kuburan, sedekah itu akan menjadi air dan meninggikan api kuburan. Ketika dipertanyakan mungkin anak kita tidak bisa mampu menjawab, berkahnya sedekah Allah akan mempermudah jawaban itu. Dengan sedekah Allah berikan urusanmu Allah mudah. Dengan sedekah Allah akan jauhkan dari segala bala dan musibah. Sedekah itu bisa jadi tolak bala. Tolak bala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi seorang anak muda. Berkata ini anak muda, Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Magaki. Tabe Ibrahim. Minggu depan saya mau punya rencana. Agar rencanamu nak, minggu depan rencana loka boting. Terus kundang ki Ibrahim, datang ki de pestaku, supaya doakan saya. Papasengi. Adab ini, adab. Mestinya yang mau punya acara, mai mapaboting atau melo imaga, yang perlu utama didampingi dan didatangi dulu, ulama dulu, supaya kita mengharap ridho dan doanya. Ini, iga pertama jokai, letong. Biasa kita. Adab ini agama. Mestinya narekong ka ulama dulu datangi. Tabi puang, loka rencana tanggal si gue. Maga resoy puang, na kumakarin ustaz ya insyaallah makasing na cek. Datang Ibrahim. Berkata Ibrahim, tunggu dulu kulihat agenda. Dilihat agendanya, minggu depan kosong. Berkata Ibrahim, insyaallah saya datang di pestamu nak. Pergi tu anak muda. Dena minta jokana rona muda, datanglah seorang tamu. Orang tua sedikit tua mendatangi Ibrahim. Berkata kepada Ibrahim, Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Saya datang di rumah ini bertamu. Bila tidak pernah kibaku janji, bilang cocok saya tamu tak diundang. Siapa memang engkau? Bilang saya ini malaikat menyamar sebagai manusia. Bilang malaikat siapa? Bilang saya lah malaikat pencabut nyawa. Nama lainnya malaikat Israel. Langsung ngasiling Ibrahim. Baralona mate. Mamungkah? Ibrahim berkata ini malaikat hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya Israel? Semoga rendra anak muda yang datangi ko. Ya. Magai dia datangi ko tadi. Kenapa memang itu informasinya anak muda? Itu anak muda berkata minggu depan loi boting. Dan kalau tidak ada halangan saya datang di pestanya. Berkata Israel, cocok mi menurut catatan manusia minggu depan mau menikah, tapi ternyata catatan Allah besok tiba masa ajalnya. Baik, langsung masiling Ibrahim kasih. Ada pernah pura boting. Berkata Israel ni suruh terlambat boting. Bahaya. Engkau mau apa aku dia pernah pura boting. Boting memang magati. Langsung berkata Ibrahim, Israel bisakah ditunda ke siang? Nah dia itu namita elo na roba manusia. Bisa kan ditunda karena minggu depan mau menikah. Berkata Israel, kalau maunya manusia bisa saja ditunda, tapi maunya Allah tidak bisa ditunda. Berkata Ibrahim, ya ko perintah pun dari Allah Ta'ala, harga mati samitna wa ta'na, silakan laksanakan dan taati. Pergi malaikat Israel. Ditunggu sampai besok, tidak ada pengumuman. Ditunggu sampai lusa, tidak ada ambulans lewat, artinya dia gagal atau mati.
1 minggu jadi anak muda menikah. Datang Ibrahim berikan salam, barakallah, 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 barakallah. Doa ngengit, barakallah, barakallah. Sambil berkata dalam hatinya, mangin adik nama mati ye. Nah menurut informasi 1 hari je. Kenapa belum mati? 1 tahun belum mati. 2 tahun dia pernah mati. Sampai ajalnya 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir, Ibrahim ketemu kembali dengan malaikat Israel. Berkata kepada malaikat Israel, Israel, pak beleang ko. Bele ko. Menengkah? Kamu tahu tidak yang baru-baru meninggal tadi? Ya. Kenapa memang nih? Itu yang datai ke 60 tahun yang lalu. Ya. Yang kau katakan katanya besok mau meninggal. Tapi ternyata adanya sampai 60 tahun. Apa hendak terjadi? Berkata Israel, tunggu ku jelaskan kok kenapa mesti ada kejadian. Bahasa agamanya namanya tabayun, bahasa gaulnya check and recheck. Jadi dicek dulu. Berkata Israel, Ibrahim, kamu tahu tidak ketika dia pulang itu anak muda dari rumahmu itu hari? Ya. Dia mendapatkan seorang kakek-kakek. Ya. Dia kelaparan. Ya. Muncul rasa banyak. Mesti babuana terus. Beli roti ini anak muda. Kemudian dia bawakan kepada kakek-kakek sambil berkata, Nek, kau makan ini roti. Mudah-mudahan bisa ku kenyang. Apa yang terjadi Ibrahim? Sebelum diterima itu roti. Nenek-nenek bermunajat di hadapan Allah sambil berkata, Ya Allah, panjangkan umurnya ini anak muda. Mudahkan segala urusannya. Arasnya Allah terbuka. Doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Panjang umur sampai 60 tahun. Karena sepotong roti. Baru sepotong roti. 60 tahun tertunda. Bagaimana kalau sumbang ku semeng 50 sa? Maka lo mopo. Alhamdulillah. Jadi sedekah moki, sedekah ki jadi tolak bala. Ya Allah, jadikan sedekahku jadi tolak bala. Ya Allah, jadikan sedekahku, jadikan aku jadi soleh soleha. Jadikan sedekahku pengobat ya Allah. Jadikan sedekahku jadi tolak bala. Jadikan sedekahku jadi penawar nanti dalam kubur. Berkahnya orang sedekah. Berapa Ustaz? Sesuai kemampuan. Kalau hanya 2.000 ya naro. 2.000. Tidak lama naik menjadi 5.000. 5.000. Tidak lama menjadi 10.000. 10.000 menjadi 100 menjadi 500. Kenapa? Sedekah itu bukan banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk memberi. Pangkameto tahu panamo 2 sebu. Terasa berat. Kikir gelam pagujam batang. Aro? Maka dia pepatana laugi. Dia pagakatau sugi na malabo. Gili mencaji kasiasi. Tapi gana tau sugi na maseke, gili mencaji kasiasi. Ada mutaja ngelemu sogi na paku sedekah, tapi sedekah ko supaya sogi ko. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi mesti harta yang kita miliki, Allah akan berikan ketenangan dalam hidup. Harta yang kita sedekahkan, itu akan menemani kita nanti dalam kubur. Dan insya Allah, itu akan menjadi wasilah kita mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan anak, yang kedua kita tinggalkan harta benda, cuman satu yang tinggal amal perbuatan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah lengan relebok nelino, Allah lengan cinampur. Akan ada masanya, akan ada waktunya kita akan menghadap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu proyeksi aleta, engkan aga persiapatta untuk menghadapi pertanyaan selanjutnya. Naidi bawang. Narekomelo ki joka kue, mapete-pete ki atau loki joka kue, nalau ki joka sinjai. Paling hanya 1 jam lebih. Kita naik pete-pete pasti bayar. Berapa bayarannya kalau kita naik pete-pete ke sinjai ke sini? Ya, 60. Pertanyaannya kalau kita hanya bawa uang hanya 60.000, bagaimana caranya? Pergi ke sinjai bawa 60.000. Wed dini letu, tapi dek talisu. Magai dek na ganna doye. Na disinjai hanya 90 menit, 1 jam lebih. Nah butuh biaya ratusan ribu, bahkan jutaan sesuai kebutuhan kita di sana. Pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan kita untuk menuju ke lapan akhirat kelak? Yang akan mampu menjawab pertanyaan itu bukan ustadz, bukan saya. Yang akan mampu menjawab adalah kita semua.
Maka mari koreksi diri, persiapkan diri untuk menuju di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya, ada masanya kita akan tinggalkan. Ada masanya kita akan sendiri nanti dalam kubur. Kita akan didatangi dua malaikat namanya Munkar wa Nakir. Dia akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia akan bertanya, man nabiuka, siapa nabimu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab adalah ayyukum ahsanu amala. Adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Datang takziah malam ini pahalanya luar biasa. Kata Nabi, barang siapa dia duduk, nih gini kita tudang merengkelinga ceramah, sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Karena pura masa baca sunat langsung 100 rakaat kowe. Napa na poso. Tapi satu kali pergi mendengarkan ceramah takziah pahalanya luar biasa. Maka kalau ada takziah datang, diundang tidurang datang karena barakahnya banyak. Jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan, mari kita bersiap diri menghadapi kematian, karena kematian akan datang suatu saat di kehidupan kita. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, pasti semua akan menuju satu titik, namanya titik kematian. Dan apa yang akan kita bawa de gagalaing sangadinna amal-amal perbuatan, pappedicetta di bali bulata, pappedicetta di sikamputta, solat 5 waktu, sedekah yang kita keluarkan, itu yang akan mampu menemani nanti dalam kubur, dan itu pula lah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.